terhadap hal-hal yang terkait dengan lingkungan early on in my life. Dan kemudian yang saya rasakan ya ketika saya tidak tahu sesuatu, kemudian ternyata saya itu mencari sendiri. Nah ini saya nggak tahu datang dari mana. Mungkin karena dari kecil suka baca buku aja ya, dan my favorite book itu kan Winnie the Pooh ya. Jadi kalau ngeliat Winnie the Pooh itu kan selalu suka mikir ya. Jadi mungkin jangan-jangan dari cerita-cerita seperti itu kita terbentuk curiosity ya, sehingga melihat sesuatu yang kita nggak tahu, kemudian kita yang mencari tahu itu. Jadi pengalaman masa kecil kalau saya Mbak Nana. Makasih Mbak Rani. Dan pengalaman yang ditindaklanjuti dengan bertanya ya, dan mencari tahu begitu kan, dan membaca, rasanya itu jadi salah satu elemen penting ya dalam membangun curiosity itu, membaca. Dan membaca juga mudah-mudahan tetap menjadi kegemaran orang ya hari ini. Nanti kita pasti bisa nyambung lagi ketika kita bicara soal lingkungan. Soalnya lingkungan itu kan ada lingkungan alam, tapi juga ada lingkungan yang sifatnya apa? Karena relasi ya, sosial begitu. Mungkin dari sini saya nyebrang lagi ke sebelah kiri saya, Pak Melani. Ada cerita apa Mbak Mel yang kira-kira membantu Mbak Mel untuk membangkitkan semangat berpikir, sesuatu yang intelektual begitu? Sebetulnya terkait dengan dua ini tadi ya. Wah. Pertama tentang bertanya dan melihat ketidaknyambungan antara teori dan praktek, yang kemudian membuat kita, lalu bagaimana ya, ini mengapa gitu ya. Lalu tentang membaca. Jadi membaca, menulis sudah bagian dari apa yang saya tekuni karena saya sastra dan saya belajar membaca banyak karya sastra. Nah, tapi ketika saya membawa buku masuk ke kampung, disitulah momen ketika saya tiba-tiba menyadari bahwa literasi yang sekarang banyak dibicarakan itu tidak begitu sederhananya seperti menaruh sebuah buku di satu masyarakat, lalu terjadilah apa yang disebut literasi. Saya belajar banyak dari situ. Jadi saya membawa, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan sebuah gudang kosong yang disewa oleh suster-suster Ursulin di situ di kampung di Tanah Abang, silakan dipakai untuk kegiatan anak-anak di sekitar Tanah Abang itu. Maka saya mengumpulkan buku-buku dari teman-teman, diletakkan di situ. Ternyata ketika buku itu ada, belum tentu terjadi sesuatu, gitu ya. Anak-anak masuk, gitu ya, buka-buka buku, tapi kegiatan yang seperti dikatakan Mbak Dami tadi belum terjadi, gitu ya. Maka saya mencoba melakukan kegiatan, bikin origami, gitu ya. Ternyata ketika saya membuatkan origami itu, anak-anak itu datang, ada yang datang bawa anak adiknya yang ngompol di sini, ada yang menyuapi gitu ya. Tiba-tiba ribut, mereka semua wah ingin mendapatkan origami itu. Terjadilah kehebohan rame yang tidak saya bayangkan di ruang perpustakaan gitu kan. Wah ini di luar kontrol nih gitu. Tiba-tiba ada air tumpah dari sebelah, di jendela sebelah. Wah, nampaknya tetangga sebelah terganggu. Ini ada apa di sana rame-rame. Nah, itu percakapan pertama bahwa tidak mudah gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan menulis, ya kan? Saya berusaha memanggil anak-anak itu, ayo anak-anak kita nulis apapun yang kau bisa tulis untuk nanti dipamerkan, ditaruh di dinding. Nah, anak itu pun senang, dari yang kecil sampai yang besar, bikin nulisan, ada yang membuat gambar boleh. Lalu saya tempel. Oh, ada seorang anak yang memang dia preman ya, artinya dia anak jalanan yang selalu menarik uang atau pokoknya dia gagah sekali dan selalu ditakuti oleh anak-anak itu. Tapi dia senang datang ke tempat kami dan dia melihat yang lain nulis dan dia ingin juga menulis. Maka suatu ketika dia datang bawa tulisan yang tidak bisa saya baca karena itu huruf yang ditempel-tempel tidak ada maknanya. Maka saya dengan pikiran seorang yang belajar sastra dan bahasa, ini apa? Bisa saya tempel, tidak bisa saya pamerkan ya. Saya panggil anak itu, saya bilang,
saya mulai pakai teori-teori gitu, subjek, predikat, bahwa ini anak itu diam, rupanya dia kecewa ya, mungkin dia semalaman sudah menulis itu, dan setelah itu anak itu tidak pernah kembali. Itu jadi pelajaran saya sebagai pendidik, bahwa saya harus memahami konteksnya, bahwa saya harus memahami mengapa mereka datang di situ, apa masalah mereka, dan bukan begitu caranya. Jadi teori kita biasanya pikir kita mau mengajarkan sesuatu, kita mau memberikan sesuatu pengetahuan, tapi tidak semudah itu. Kita harus mendengarkan mereka, tahu, dan ternyata yang paling penting yang mereka ingin dapatkan adalah mereka dihargai, bahwa mereka diberi rasa percaya diri, gitu ya, bahwa mereka bisa. Dan saya kehilangan kesempatan itu pada satu anak itu yang saya namakan Akyar ya, saya ingat namanya. Tapi momen itu kemudian menjadi dorongan bagi saya terus menerus untuk mempertanyakan semua pengetahuan saya, untuk membumikannya dengan cara mendengarkan, melihat, tidak merasa saya mengerti, saya bisa memberi. Itu saya kira Mbak Nana. Wah, luar biasa. Wah, terasa ya bahwa pelajarannya kita mau ngajarin orang, ternyata kita yang belajar. Iya, betul. Oke, kita beralih dulu, Pak Sulis.